fraksi Partai Golkar, Pak Safarudin fraksi PDI Perjuangan Kapoksi, Pak Jenderal Rikwanto Purnawirawan Partai Golkar. Sebelah saya ini Komisi 6 sebetulnya, tapi beliau adalah Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Pak Kawendra Lukistian, ya. Sebelahnya Pak Muhammad Rahul dari fraksi Partai Gerindra. Berikutnya Pak Mahfud Arifin fraksi Partai Nasdem. Sebelahnya lagi ada Pak Abdullah, dipanggilnya Gus Abduh dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Sebelahnya Pak Beni Utama fraksi Partai Golkar. Yang paling ujung itu adalah Pak Endang Agustina fraksi Partai Amanat Nasional. Di Medan itu ada fraksi Partai Demokrat. Ini ada ada Pak Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif yang mengadvokasi Pak Amsal, ya, Pak Kawendra. Lalu teman-teman menyampaikan pandangannya. Terakhir kita menyampaikan kesimpulan rapat. Kami persilakan Pak Amsal Kristi Sitepu menyampaikan permasalahannya selama 10 menit. Terima kasih buat kesempatannya, Pak. Jadi pekerjaan pembuatan video profil desa ini bermula ketika pada tahun pembuatan video profil desa ini bermula ketika pada tahun 2019 ada COVID-19, Pak, yang melanda dunia. Jadi di situ kami para pekerja ekonomi kreatif khususnya yang bergerak di bidang media, produksi foto dan video itu seperti kehilangan lapangan kerja karena ada lockdown gitu. Jadi sebelumnya itu saya dan tim perusahaan yang saya pimpin itu CV Promised Land itu banyak mengerjakan project-project wedding dan pembuatan video klip lagu gitu. Jadi karena tidak adanya lagi lapangan pekerjaan itu, Pak, saya mempunyai ide untuk membuat video profil desa di Kabupaten Karo. Dan saya dan tim membuat proposal yang kami susun dan sebenarnya harganya murah, Pak. Karena memang tujuannya yang pertama adalah untuk bertahan hidup pada masa pandemi, dan yang kedua itu adalah kampung halaman saya, dan sebelumnya saya memang konten kreator yang banyak mengangkat konten-konten kearifan lokal yang ada di Kabupaten Karo yang saya upload di sosial media saya. Dan singkatnya, saya langsung menawarkan proposal kami yang nilainya sudah ada 30 juta rupiah langsung ke kepala desanya. Saya tidak ada mengingin siapapun, saya langsung ke kepala desa menyerahkan proposalnya secara langsung. Dan kemudian dalam proses itu ada kepala desa yang menerima, ada yang tidak. Tapi dalam proses itu tidak langsung diterima, Pak. Di tahun 2020 itu tidak semua, mungkin hanya ada 10 atau saya lupa 10 atau 12 desa yang menerima proposal kami itu gitu. Dan dibuatlah perjanjian kerjasamanya lengkap dengan kontraknya yang di dalamnya sudah ada apa-apa yang akan kami kerjakan gitu. Jadi konten-konten yang kami angkat itu adalah konten kearifan lokal, sejarah desa gitu, dan potensi-potensi desa gitu, Pak. Jadi itu yang kami angkat, dan penggunaan anggaran-anggaran desa supaya masyarakat itu tahu gitu di potensinya gitu, Pak. Dan kemudian kami kerjakan dengan alat yang profesional dan keahlian yang profesional, Pak. Semua kami adalah profesional videographer yang mengerjakan ini, dan kami mengerjakannya. Dan kemudian setelah videonya selesai, kami serahkan ke kepala desa masing-masing. Kami serahkan untuk direvisi terlebih dahulu, karena tingkat selesai atau tidaknya sebuah pekerjaan video itu adalah kepuasan klien. Jadi kami serahkan terlebih dahulu. Jadi rata-rata desa itu ada yang merevisi, Pak. Jadi ketika mereka revisi, ini ditambahin atau ini dikurangin gitu kan, Pak. Jadi kami ambil kembali terlebih dahulu gitu. Kami ambil kembali, kami melakukan syuting kembali gitu. Itu masa COVID itu, Pak. Dan pada akhirnya kami serahkan lagi. Karena di di proposal kami itu tertera kepala desa berhak melakukan revisi selama 3 kali. Itu di proposal jelas gitu. Di perjanjian kerjasama itu jelas. Mereka bisa melakukan proposal. Karena pekerjaan ini pembayaran atas pekerjaan ini dilakukan setelah pekerjaan selesai. Dan kemudian kami menerima pembayaran sejumlah 30 juta, persis seperti proposal, persis seperti SPJ yang saya tanda tangan, Pak. Tidak ada
tidak ada yang berbeda. Itu langsung dipotong pajak yang dibayarkan oleh desa. Jadi kami menerima itu uang yang sudah dibayarkan pajaknya gitu Pak. Dan kemudian di tahun 2021 ada lagi desa. Mungkin karena melihat portofolio kami di tahun 2020 gitu Pak. Kami kerjakan itu masih di Covid. Dan di tahun 2022 ada 2 desa. Sebenarnya 2 desa yang di tahun 2022 ini Pak. Karena di 2021 sudah kami kerjakan, tapi dananya tidak cukup nih. Baru tetap kami tambahin beberapa pekerjaan di 2022 agar pekerjaan ini tetap bisa direalisasikan. Karena pendanaan untuk ekonomi kreatif berbasis IP 10 triliun tahun ini sudah ada PP-nya, undang-undang ekonomi kreatifnya. Artinya apa? Dukungan besar pemerintah terhadap ekonomi kreatif itu besar. Sekarang tujuannya apa? Mensejahterakan para pelaku ekonomi kreatif yang saat ini diksinya sedang kita ubah untuk menjadi bukan pelaku ekonomi kreatif tapi pejuang ekonomi kreatif. Supaya apa? Marwahnya terjaga. Tapi kalau ada proses seperti ini artinya apa? Ini menghina profesi ekonomi kreatif. Ini sangat disayangkan oleh kami. Saya walaupun anggota Komisi 6 DPR RI, terima kasih Bang Habib, dan juga dalam konteks ini sebagai Ketua Umum Gekraf, hadir juga Ketua Harian Gekraf dan kawan-kawan di atas mendampingi bahwa jangan sampai ada proses yang tidak berkeadilan seperti ini. Amsat Sitepu tentu dengan cara seperti ini berpotensi mencederai semangat presiden kita untuk mendorong ekonomi kreatif. Ini lagi semangatnya. Kok ada kayak begini? Dan pada Rakornas Gekraf beberapa waktu lalu, Ketua Majelis Tinggi kami, Majelis Tinggi Gekraf Prof. Supni Dasko mengatakan bahwa perekonomian dunia, perekonomian Indonesia ini sedang shifting dari ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi kreatif. Artinya apa? Potensinya besar. Para pejuangnya, para praktisinya harus. Salah satu yang tidak mungkin hilang dan akan terus ada yaitu kreativitas. Nah, anak-anak muda kita ini ke depan itu pertahankan itu kreativitas itu. Ekonomi kreatif yang tidak mungkin dicuri dari otak kita. Jadi yang dikatakan nol oleh penegak hukum dalam kaitan pekerjaan saudara Salini itu menurut saya itu kurang tepat. Justru di situ loh yang mahalnya. Editing, dubbing, cutting, ya termasuk juga masalah kreatif lainnya, ide-ide. Itu harga yang paling mahal di situ. Bukan itu dihilangkan menjadi nol. Jadi saya rasa ini ada yang salah pemahaman dalam kaitan menyangkut masalah ini ya. Sehingga salah pemahaman dikaitkan dengan akhirnya diputuskan telah terjadi kasus korupsi yang sebenarnya sangat-sangat tidak mendasar dan sangat dipaksakan. Jadi kami dari fraksi Partai Golkar meminta ya ini dibebaskan karena presiden buruk bagi anak-anak kreatif kita ke depan. Terima kasih Pak Ketua. 5 poin kesimpulan tadi dari Komisi 3 ya, dan ini segera diterapkan dan dilaksanakan. Terima kasih.